Selamat siang, adik-adik. Biasanya aku panggil apa ya? Lupa aku sampean. Teman-teman, Teman-teman remaja. Jangan dipanggil adik-adik lah. Ya. Teman-teman remaja, selamat siang. Namo Buddhaya, ketemu lagi dengan Kak Yuda. Keren juga nih dipanggil Kak Yuda. Oke, pada siang hari ini ada juga teman-teman guru-guru sekolah minggu. Topik pada siang hari ini sebetulnya topiknya ini tidak hanya untuk teman-teman remaja. Topik pada siang hari ini itu dimulai dari usia teman-teman remaja SMP ya. Kalau SD sepertinya terlalu sulit untuk menjelaskan hal beginian ya. Nah, mulai dari teman-teman yang SMP sampai SMA, kuliah dan sebagainya sampai papa mama sebetulnya perlu mendengar hal seperti begini ya. Juga teman-teman guru. Kemudian juga bagi yang memiliki kakek dan nenek, ya, engkong dan emak, itu juga masih perlu mendengar topik seperti ini. Perlu belajar, ya. Jadi artinya apa? Topik pada siang hari ini itu topiknya segala usia sebetulnya. Ya. Nah, karena segala usia, adik-adik yang teman-teman remaja, adik-adik itu teman-teman remaja, itu harus mulai belajar, ya, harus mulai belajar. Nah, nanti kalau sudah belajar, sudah paham, bisa memberitahu ke papa mama yang tidak ikut belajar, bisa memberitahu ke engkong dan emak yang tidak ikut belajar, ya. Apa engkong dan emak perlu diberitahu? Ingat nggak kemarin waktu Kak Yuda kapan itu ya? Bulan berapa ya? Bulan Agustus ya kalau nggak salah ya. Bulan Agustus Kak Yuda berbagi pelajaran tentang berlindung. Masih ingat nggak? Ya, pelajaran berlindung ini kita berlindung kepada tiga permata. Nah, salah satunya adalah kalau masih ingat tiga permata itu apa saja, yakni permata Buddha, permata Dharma, dan permata Sangha. Ya. Nah, pada siang hari ini kita belajar tentang permata Sangha yang betul-betul bisa memberikan kita perlindungan yang sebenarnya. Nah, karena bisa memberikan perlindungan yang sebenarnya, kita nanti akan mendapatkan kebahagiaan karena kita berlindung secara baik, berlindung secara tepat. Oleh karena itu, ketika nanti adik-adik, teman-teman remaja di sini sudah mempelajarinya, beritahukan pelajaran-pelajaran yang membawa kebahagiaan ini, membawa kebahagiaan, ya, membawa perlindungan, itu diberitahukan kepada papa mama dan engkong dan emak. Supaya apa? Supaya papa mama juga mendapatkan kebahagiaan. Supaya papa mama juga mendapatkan perlindungan. Ya. Jadi tujuannya seperti itu. Namun langkah awal pertama kali adik-adik teman-teman remaja harus belajar dengan baik terlebih dahulu. Nah, ketika adik-adik nanti belajar sudah mempelajarinya dengan sebaik-baiknya, barulah nanti bisa memberitahukan kepada papa dan mama dengan baik juga, kepada engkong dan emak memberitahukannya juga dengan cara-cara yang baik, ya. Nah, langsung saja Kak Yuda langsung mulai, ya. Kak Yuda langsung share tampilan screen-nya terlebih dahulu, ya. Nah, ini suara saya cukup jelas terdengar di seberang sana. Jelas ya? Ini kok aku selalu lupa kalau mau set to site ini bagaimana nih caranya? Kok selalu berubah? Bentar. Pandangannya ini mengganggu ini. Oke, okay. Ya.
Loh, malah nggak bisa. Oke, ya. Jadi topik kita pada hari ini, sementara aku mau set to set, gimana caranya ya? Oh, ini full screen. Ikut jadi full screen ini. Ya, oke lah. Oke, tak pindahin dulu supaya gambarnya nggak mengganggu. Nah, adik-adik, tadi Kak Yuda katakan bahwa pada siang hari ini yang kita pelajari itu sebetulnya permata dharma. Ini sambungan dari topik yang kapan hari, sebulan yang lalu kalau nggak salah, tentang berlindung kepada tiga permata. Nah, di sini pada siang hari ini permatanya adalah permata dharma yang dapat memberikan perlindungan kepada diri kita dan kita dapat mendapatkan kebahagiaan karena nanti ketika kita mengerjakan nasihat-nasihat dari permata dharma ini, kita nanti akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, langsung saja. Nanti ketemu lagi dengan Kak Yuda minggu depan. Jadi ini ada dua bagian. Bagian pertama itu hari ini, siang hari ini. Bagian kedua adalah nanti minggu tanggal 20. Ya. Teman-teman remaja ingat nggak? Oh, belum pernah ya dikasih tentang ini ya, sebagai manusia. Sudah ya? Sama Kak Yuni ya, minggu lalu. Miss Yuni ya. Udah ya? Masih ingat kan? Sebagai manusia, itu ada 8 kebebasan dan ada 10 anugerah. Ya, ya tentu saja kita ingin mendapatkan bentuk kelahiran yang bahagia sebagai manusia. Ya. Nah, bagaimana cara kita mempertahankannya? Bagaimana agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan sebagai manusia itu? Nah, salah satunya adalah dengan mengerjakan topik yang pada siang hari ini, yakni mentaati hukum karma. Ya. Nah, kemarin remaja masih ingat ya, ada mengapa kita melakukan perlindungan. Salah satunya karena kita ingin terhindar dari penderitaan di alam rendah. Nah, karena tujuannya adalah ingin terhindar dari alam-alam rendah, karena di alam-alam rendah itu sangat menderita, maka ketika kita nanti pada siang hari ini mengerjakan topik-topik yang ada hubungannya dengan karma, ya, mentaati hukum karma, terutama 10 jalan karma yang hitam yang harus dihindari, dan ada 10 jalan karma putih yang harus dikerjakan. Nah, jadi total ada 20. Nah, adik-adik dan teman-teman remaja nanti ketika kita mengerjakan ke-20-nya ini, kita nanti akan mendapatkan hasil, yakni bentuk kelahiran yang membahagiakan, misal sebagai manusia atau sebagai dewa di masa mendatang. Ya. Nah, sekarang adik-adik kan tentu bertanya, loh Kak Yuda, sekarang kan saya sudah mendapatkan bentuk kelahiran sebagai manusia. Sekarang kan sudah mendapatkan bentuk kelahiran yang bahagia. Betul, saat ini adik-adik dan teman-teman remaja sudah mendapatkan bentuk kelahiran yang bahagia sebagai manusia. Itu berarti di masa lampau, di kehidupan lampau, adik-adik teman-teman remaja ini sudah berhasil mengerjakan 10 jalan karma hitam yang harus dihindari dan 10 jalan karma putih yang harus dikerjakan. Dulu di masa lampau, ke-20-nya ini sudah dikerjakan oleh teman-teman remaja adik-adik. Sehingga sekarang adik-adik mendapatkan hasilnya, yakni bentuk kelahiran yang bahagia sebagai manusia. Dan segala fasilitas penunjangnya. Fasilitas penunjangnya itu apa? Bisa menjalani kehidupan sebagai manusia dengan nyaman, ya, tidak kekurangan satu apapun. Contohnya pada siang hari ini kita bisa mengikuti pelajaran taati hukum karma, 10 jalan karma hitam yang harus dihindari dan 10 jalan karma putih yang harus dikerjakan pada siang hari ini dengan online Zoom. Nah, ini bentuk fasilitas kenyamanan. Adik-adik bisa mendapatkannya, ya.
tuh sebelum masuk ke 10 jalan karma yang hitam. Ya, hari ini, siang hari ini. Ada beberapa nanti Kak Yuda yang menjelaskan. Pilih-pilih ya, karena waktunya tidak cukup. Teman-teman, adik-adik remaja, ini kalau kita berbicara tentang karma, karma itu ada dua macam ya. Jadi kalau yang di masyarakat, itu masyarakat kita ngomong, oh itu karma, oh itu sudah karma kamu, oh kamu menerima akibat karma. Nah, sebetulnya yang kita bicarakan itu karma itu ada dua macam, yakni karma yang merupakan sebab, ya, atau benih atau bibit. Bibit atau benih itu seperti bibit apel, bibit jeruk, ya, bibit mangga, benih padi, ya. Itu adalah sebab-sebabnya. Atau kita sedang membicarakan tentang hasil dari karma. Jadi ada dua macam ya. Jadi kalau kita nanti berbicara tentang karma, harap dibedakan. Apakah yang sedang dibicarakan itu adalah karma karena sebab atau karma karena hasil. Nah, karena karma yang termasuk digolongkan dalam sebab, itu adalah niat kehendak. Inilah yang akan kita diskusikan dan akan Kak Yuda bagikan ilmunya pada siang hari ini, yakni karma 10 jalan karma hitam. Ini adalah dari sudut pandang niat, ya, niat menghindar dari 10 jalan karma hitam, ya. Nanti tentu ketika kita sudah mengerjakan 10 jalan karma hitam ini dan 10 jalan karma putih, itu ada hasilnya. Hasilnya apa? Tadi Kak Yuda sudah sebutkan tuh. Yakni salah satunya adalah kita mendapatkan bentuk kelahiran yang bahagia. Itu adalah hasil dari karma. Jadi sekarang adik-adik remaja ketika sekarang adik-adik remaja sebagai manusia, ya, bentuk menjalani kehidupan dan lahir sebagai manusia, sekarang sedang menjalani kehidupan sebagai manusia, itu berarti adik-adik sekarang sedang menerima akibat atau hasil dari karma yang baik. Pada waktu lampau itu sudah mengerjakan penyebab-penyebabnya, yakni 10 jalan karma hitam yang harus dihindari dan 10 jalan karma putih yang harus dikerjakan. Di masa lampau sudah dikerjakan sebab-sebabnya itu. Sekarang adik-adik mendapatkan hasilnya, yakni menikmati kehidupan yang bahagia sebagai manusia. Ya. Jadi kita berbicara dua hal, apakah sebagai sebab, karma sebagai sebab, dan karma sebagai hasil. Nah, sekarang adik-adik sudah mendapatkan hasil karma baik sebagai manusia. Nah, jangan lupa kalau seperti petani itu kan kalau sudah panen padi, ya, petani itu sudah panen mangga, panen jeruk, panen apel, petaninya kan harus menanam kembali bibit itu agar di kemudian hari petaninya itu dapat panen kembali, memanen buah jeruk, buah apel, dan sebagainya itu dipanen lagi. Nah, demikian juga dengan adik-adik ya. Sekarang bahkan sudah mendapatkan bentuk kelahiran sebagai manusia, itu merupakan buah atau akibat dari kelahiran yang baik. Ya. Nah, sekarang adik-adik perlu menanam kembali. Ya, seperti petani itu, menanam kembali, yakni menanam apa? Niat untuk menghindar dari dan mengerjakan jalan karma yang putih, ya, itu. Jadi kita bekerja seperti petani. Kalau petaninya hanya sekali menanam saja, ya dia panennya cuma satu kali. Nah, adik-adik juga kalau mengerjakannya cuma sekali aja, ya menerima hasil panennya pada kehidupan sekarang sebagai manusia dan menikmati fasilitas kenyamanan sebagai manusia. Nah, nanti berikutnya, kalau tidak menanam kembali sekarang tidak menanam bibitnya lagi, nah nanti di kemudian hari entah mau jadi apa itu. Bisa jadi manusia lagi, belum tentu. Ya, seperti ceritanya Miss Yuni yang kemarin itu. Ya. Nah, oleh karena itu sangat penting untuk bertindak seperti petani, menanam kembali, agar di kemudian hari mendapatkan panen yang berlimpah.
Ya, panen apa? Yakni karma baik yang berkelimpahan. Ya. Nah, adik-adik, itu karma itu mempunyai sifat umum. Ada 4 ya, karma ya. Ini adik-adik perlu tahu. Adik-adik remaja ini perlu tahu. Apa sifat dari karma? Yang pertama, karma itu pasti. Pasti itu artinya ya pasti. Kalau nggak ada yang semua orang, walaupun semua orang ya, agamanya apapun, walaupun bukan Buddhis agamanya, dia juga membuat karma. Jadi karma itu pasti sifatnya. Kemudian kalau karma itu tidak dibiarin begitu saja, karma itu bisa berlipat ganda. Seperti kalau kita menanam satu biji apel, kemudian pohon apelnya tumbuh, dari satu biji apel, kemudian pohon apelnya tumbuh, pohonnya itu bisa berbuah karma berlipat ganda. Satu pohon apel itu apelnya bisa berbuah banyak sekali. Demikian juga dengan karma. Satu perbuatan karma itu bisa menghasilkan hasil yang banyak sekali. Ya. Jadi kita harus berhati-hati kalau kita melakukan perbuatan yang negatif. Itu buahnya bisa banyak sekali. Buahnya berupa penderitaan. Penderitaannya bisa berbuah banyak sekali penderitaan-penderitaan yang lain. Walaupun mengerjakan perbuatan negatifnya cuma satu kali. Ya. Nah, sifat yang ketiga adalah kalau adik-adik sudah mengerjakan karma tertentu, itu pasti berbuah. Ya. Dan yang nomor 4 sebaliknya, kalau adik-adik remaja di sini tidak mengerjakan karma perbuatan tertentu, adik-adik karena tidak mengerjakan, tidak menanam sebabnya, tidak menanam bibitnya, maka hasilnya juga tidak akan didapatkan atau diterima. Nah, itulah sifat dari. Nah, sekarang kita masuk. Jadi karma itu secara umum. Nah, nanti ada di slide yang berikutnya. Ya, seperti ini nih. Nah, slide yang berikutnya. Ini kalau aku full screen, ini kok mengganggu ini. Tulisan-tulisan yang di atasnya ini. Nah, adik-adik, ya, ini 10 jalan karma hitam ada kata jalan. Ada kata jalan ini artinya nanti kalau ini dilanggar atau dikerjakan, pelanggarannya itu dikerjakan lengkap, maka ini menjadi jalan. Jalan kemana? Jalan menuju ke penderitaan. Ya, buahnya adalah penderitaan. Oleh karena itu di sini dikatakan jalan menuju ke penderitaan. Jadi oleh karena ini jalan menuju ke penderitaan, maka adik-adik harus menghindarinya. Kalau bisa jangan dikerjakan, dihindari. Nah, apa saja? Nah, kemarin sudah dijelasin oleh Miss Yuni ya. Ada 3 yang dilakukan oleh fisik, yakni menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, dan menghindari perbuatan yang asusila. Ada 4 yang berkaitan dengan ucapan, ya, ada 4. Menghindari berbohong, menghindari kata-kata yang memecah belah, menghindari omong kosong, dan menghindari ucapan kasar. Ada 3 lagi yang berkaitan dengan mental atau pikiran, yakni apa? Menghindari keserakahan, menghindari niat jahat, dan menghindari pandangan salah. Kalau dijumlah semuanya, yang fisik ada 3 ya. Yang ucapan itu ada 4, jadi total dengan mental ada 3, total jumlahnya ada 10. Adik-adik, teman-teman remaja, nah adik-adik mungkin ada di antara adik-adik yang mengenal tentang Pancasila. Ya, Pancasila itu 5 sila. Nah, 5 sila itu artinya menjalankan Pancasila ya, atau Pancadhamma. Pasangannya adalah Pancadhamma. Itu adalah merupakan perwujudan dari contoh dari 10 jalan karma hitam dan 10 jalan karma yang putih. Jadi 10 jalan karma hitamnya itu kalau mau diringkas itu dalam bentuk Pancasila, ya. Ini pileknya nggak berhenti-berhenti ini. Nah, lanjut lagi ya. Pancasila tadi itu adalah merupakan contoh suatu
sila, ada 5 yang harus dikerjakan. Nah, Pancasila itu mewakili ke-10-nya. Contoh misalkan, di Pancasila ada menghindari pembunuhan, ada. Menghindari pencurian, ada. Di sini juga ada, di 10-nya ini. Ada menghindari perbuatan asusila, ada. Ada menghindari perbuatan berbohong, ada. Di Pancasila, ya. Nah, karena di Pancasila hanya ada yang berbohong, sebetulnya di Pancasila itu menghindari berbohong ini, itu sebetulnya yang nomor 5 memecah belah, yang nomor 6 ucapan kasar, dan yang nomor 7 omong kosong, ini sebetulnya termasuk dimasukkan ke dalam sila untuk menghindari berbohong ketika di Pancasila. Jadi seperti itu, ya. Nah, kemudian yang kelima, menghindari makan dan minuman yang memabukkan. Menghindari makan minuman yang bisa menyebabkan pikiran menjadi lemah, itu berkaitan nomor 8, 9, dan 10. Ya, ada pikiran kita menjadi lemah sehingga kita bisa menimbulkan keserakahan, niat jahat, dan pandangan salah. Ya, seperti itu adik-adik. Nah, pada siang hari ini Kak Yuda ingin menjelaskan, Kak Yuda pilih-pilih, itu membunuh. Nanti Kak Yuda ingin jelaskan. Kemudian mencuri, Kak Yuda ingin jelaskan juga. Kemudian nanti kalau waktunya sempat, Kak Yuda pilih yang nomor 4, yakni berbohong. Ya. Nanti kalau waktunya sempat lagi, Kak Yuda pilih satu lagi dari yang sikap mental, yakni yang serakah. Jadi nanti mudah-mudahan pada siang hari ini Kak Yuda sempat nanti membunuh, mencuri, berbohong, dan serakah. Nanti Kak Yuda akan jelaskan. Ya. Nah, kita yang pertama dulu. Yang pertama dulu. Nah, di sini ada karma hitam yang harus dihindari, yakni yang pertama membunuh. Tadi dikatakan bahwa kan judulnya tadi adalah jalan karma hitam. Ada kata jalan. Ada kata jalan itu maksudnya apa? Jalan menuju ke penderitaan. Artinya kalau nanti hasilnya adalah penderitaan, oleh karena itu ini harus dihindari. Gitu. Nah, apa yang termasuk dalam membunuh? Apa yang disebut dengan kegiatan atau aktivitas atau suatu pekerjaan dikatakan sebagai membunuh? Itu syaratnya ada 4, ya. Syaratnya ada 4. Apa saja? Yang pertama, contoh. Yang pertama itu syaratnya adalah ada objeknya. Objeknya yakni apa? Makhluk hidup selain dirinya. Makhluk hidup yang akan dibunuh, ya. Makhluk hidup yang akan dibunuh. Nah, itu syaratnya. Yang kedua adalah kondisi mentalnya. Kondisi mentalnya apa? Contoh ini ada identifikasi. Teman-teman adik-adik remaja tahu ya identifikasi. Contoh misalkan, ingin membunuh tikus yang berwarna putih. Nah, tikus itu kan termasuk dalam kategori binatang. Apa yang ingin dibunuh? Oh, ternyata tikus. Nah, tikus itu diidentifikasi. Artinya yang dibunuh adalah tikus, bukan kucing ya. Bukan harimau gitu. Bukan seekor burung, tapi seekor tikus. Itu namanya identifikasi. Jadi objeknya ini ditentukan secara khusus, secara spesifik, ya, tertentu. Ini tuh namanya identifikasi. Bukan sembarang tikus yang mau dibunuh. Yang mau dibunuh adalah tikus yang berwarna putih. Nah, warna putih itu juga merupakan identifikasi. Jadi khusus. Contoh lagi, yang dibunuh apa? Tikus. Warnanya apa? Putih. Bentuknya bagaimana? Oh, kecil, bukan yang besar. Nah, jadi itu namanya identifikasi. Jadi objek yang ditentukan yang ingin dibunuh itu adalah tikus putih kecil. Itu namanya identifikasi, ya. Kemudian motivasi. Motivasi ini adalah niat untuk membunuh. Niat, ya. Nah, niat untuk membunuh ini itulah yang dimaksud dengan karma. Niat itulah berarti kalau nanti ada seseorang yang mengerjakan pembunuhan ini karena didasari oleh niat, ya, niat untuk membunuh, niat itulah menjadi karma, menjadi bibit karma, menjadi benih karma, menjadi penyebab karma. Suatu hari akan berbuah. Buahnya apa? Buahnya adalah penderitaan.
Kemudian ada yang namanya kilesa. Ya, ini adik-adik pernah belajar juga sama Kak Yuda tentang kilesa. Kilesa itu adalah jenis-jenis pikiran yang negatif. Ya, jenis pikiran yang negatif. Contohnya apa? Contohnya adalah contoh Kak Yuda mundur dulu ya. Nah, contohnya ini. Membunuh karena disertai dengan serakah. Ya, pingin daging ayam dibunuh karena berdasarkan keserakahan. Ingin memakan daging ayam. Ya. Atau misalkan membunuh tikus. Karena dia mengganggu. Nah, ini karena ketidakmengertian. Kenapa kok semutnya dibunuh? Ya, dibunuh aja pokoknya. Pandangan salahnya ini berbeda dengan niat jahat dan berbeda dengan serakah. Ada pandangan salah ingin membunuh serangga misalkan. Nah, maju lagi ya. Nah, itu namanya faktor mental pengganggu, faktor mental negatif. Negatif ini Kak Yuda kasih warna merah. Karena warna merah ini berkaitan dengan harus dihindari. Ya, kalau adik-adik lihat lampu traffic light, lampu stopan di perempatan jalan berwarna merah, adik-adik harus mentaati peraturan, harus berhenti, harus menghindari, ya, menghindari jangan berjalan terus, harus berhenti, ya. Nah, di sini Kak Yuda kasih warna merah. Jadi kalau setelah ada objeknya, ada identifikasi, oh tikusnya berwarna tikus, bukan binatang yang lain. Namanya tikus. Tikusnya berwarna putih dan tikusnya kecil. Itu adalah objeknya tertentu, ditentukan objeknya. Ya. Bukan sembarang tikus, tapi tikusnya yang putih. Bukan sembarang tikus, tapi tikusnya yang kecil. Nah, seperti itu. Ya. Terus ada niat, memang ada niat untuk membunuh. Kalau ada niat untuk membunuh, itu berarti memiliki karma. Ya. Karma membunuh. Niat membunuh. Niat itu adalah karma. Ya. Nah, kemudian ada jenis pikiran yang bernama ya, bisa pandangan salah, bisa ketidaktahuan, bisa niat jahat dan sebagainya. Pokoknya pikiran yang negatif deh yang menyebabkan makhluk itu terbunuh atau dibunuh. Prosesnya bagaimana? Prosesnya adalah proses pembunuhan itu. Bisa dengan tangan, bisa dipukul, ya. Tikusnya bisa dibanting atau dibakar atau dengan pisau atau dijebak dengan jebakan tikus dan sebagainya. Sehingga ada Masuk karma penyelesaian. berarti. Penyelesaiannya itu apa? Yakni Oke. korban dalam hal ini tikus itu mati. Tikusnya mati. Dan kita merasa senang, kita merasa beres ketika tikusnya mati. Nah, ketika empat-empatnya lengkap, objeknya ada, kondisi cara pemikirannya ada, kemudian proses pembunuhannya itu ada, dan korbannya dalam hal ini contohnya adalah tikus, itu sudah mati terlebih dahulu. Ya. Nah, karena empat-empatnya ada, ini dinamakan karma pembunuhannya itu lengkap. Karena karma pembunuhannya lengkap, maka dinamakan jalan karma. Jalan karmanya lengkap. Artinya apa? Kalau empat-empatnya ini dipenuhi, empat-empatnya ini memenuhi syarat, empat-empatnya ini hadir, empat-empatnya ini ada semua syarat-syaratnya, maka karma tersebut akan berbuah menjadi penderitaan di masa mendatang. Salah satunya, karma itu bisa menghasilkan kelahiran di neraka, kelahiran di setan kelaparan, dan kelahiran sebagai binatang. Ya. Jadi adik-adik ketika mendengar hal ini, adik-adik merasa tanda kutip, merasa ketakutan. Oleh karena itu, agar terhindar dari karma pembunuhan yang lengkap, lahir di neraka, lahir di setan kelaparan, lahir di alam binatang, makanya menghindari pembunuhan, ya, menghindari pembunuhan. Nah,
Mungkin bisa polling terlebih dahulu, Oke, bentar ya. Miss Yuni, Hmm, tentang pembunuhan. Ya, nanti Kak Yuda lanjutin lagi. oke. Ya, Nah, ini yang paling sering kalian lakukan yang berkaitan dengan, Hah? Yang paling sering kalian lakukan berkaitan dengan membunuh. Misalnya, oh aku membunuh serangga, nyamuk, kecoa, semut, diinjek apa, ada nyamuk lewat ke depan, mengganggu ini gitu ya. Terus ada juga ya membunuh binatang lain, tapi ini dengan sengaja ya. Nah, ini ada juga satu lagi membunuh makhluk apapun ya. Kalau kalian main games gitu ya, tembak-tembak gitu, kalian lakukan itu benar-benar kayak merasa seperti membunuh misalnya monster itu beneran. Nah, di dalam games ya, walaupun ya. Nah, coba isi aja semua. Ini Miss nggak tahu ya siapa yang isi nama, nggak ada namanya. Jadi tidak perlu khawatir karena ini hanya ingin ini aja mengetahui. Ya, nanti kan ada penjelasannya. Enggak ya, kalau ini ada yang tanya, kalau tidak VJ berarti membunuh dengan sengaja kah? Enggak ya. Itu ada penjelasannya karena kita tidak membunuh ya. Karena kita kalau misalnya kita beli di supermarket gitu, ayamnya sudah mati. Nah, tadi dijelaskan kan kita tahu kalau kita mau membunuh itu lengkap. Ayam yang warnanya ini aku mau bunuh, aku mau makan karena aku suka dagingnya ini enak ini karena ini ayam kampung misalnya. Nah, itu baru terjadi yang lengkap. Nah, itu ada lain lagi. Oke, sudah? Ini baru separuh ini. Ikut aja, klik aja ya, nggak masalah. Namanya tidak diketahui. Siapa nggak ada namanya. Jadi ini jujur aja, karena jujur itu kan ada bagian ya di dalam diri kita ya. Tapi hebatnya ini, membunuh binatang lain dengan sengaja nggak ada berarti. Hebat. Nanti yang ada polling yang lanjut lagi. Ya, kalau yang ini yang dengan sengaja, kalau nggak pernah, ya sudah. Berarti nggak usah. Oke, Miss N ya. Nah, ini ada, ini hasilnya ya, Miss akan share. Nah, Miss hanya tahu begini saja. Jadi, 70% pernah membunuh, ya serangga, nyamuk, semut dengan sengaja. Terus yang 29% main games ya, dengan sadar bahwasanya dia itu membunuh. Nah, ada Miss akan poll lagi satu kali lagi. Yang tadi kan yang dengan sengaja nih. Nah, ini yang satu polling lagi. Nah, yang ini yang tanpa sengaja. Rasanya ini pasti semua orang pernah melakukan, jadi harusnya hasilnya lebih tinggi. Nah, kalau yang membunuh waktu di games kan ada tuh kadang ya kita ya, waktu mau tembak ini, salah, yang kena temen kita. Benar ya? Ada kan? Itu yang tanpa sengaja. Tapi kalau yang tadi dengan sengaja, itu berarti kita benar-benar kayak merasakan, aku benci ini, coba aku harus bunuh yang ini. Baru ini. Nah, binatang lain ya yang lebih gede ya kucing, misalnya pernah melanggar kucing tanpa sengaja, ya bisa. Tanpa sengaja itu sering ya, mungkin ya. Karena kadang kita jalan, keinjek, ada semut, ada ini. Gue lagi proses ya, bentar.
Wah, kalau ini bermain gamesnya tanpa sengaja jarang. Baru 1 orang. Itu berarti waktu mereka main games benar-benar mindful. Jadi dengan sadar pasti waktu membunuh. Oke, nah lanjut. Ini 92%. Ya. Oke, N ya, Miss N ya. Share. Nah, ini hasilnya. Jadi tahu hasilnya ya. 90% pernah tanpa sengaja. 5%, 5% yang satunya. Oke, stop. Udah. Ya, balik lagi dengan Kak Yuda ya. Tadi pollingnya itu bagus sekali. Adik-adik, teman-teman remaja sudah mengisi polling tadi dari Miss Yuni itu bagus sekali ya. Teman-teman guru-guru ikut ngisi polling nggak tadi? Ikut ya? Ikut kecuali yang co-host nggak bisa ikut karena Ya, yang bisa oke. melihat. Ya. Nah, tadi menarik adik-adik ya. Adik-adik remaja. Tadi menarik pollingnya. Yang pertama dulu, yang pollingnya yang pertama, yang Kak Yuda ingin bahas. Jadi dengan sengaja. Tadi kan pollingnya ada 2 macam kan. Yang pertama tadi dengan sengaja. Yang kedua tadi tanpa sengaja, ya, nggak sengaja. Yang pertama dulu ya, yang dengan sengaja. Yang dengan sengaja membunuh serangga. Ya, tadi pollingnya seperti itu ya. Ya, Miss Yuni. Membunuh Dengan serangga sengaja, atau membunuh makhluk lain ya, atau dengan di game. sengaja membunuh serangga. Nah, mari kita cocokkan dengan apa yang, mari kita cocokkan dengan apa yang dinasehatkan oleh Buddha tentang menghindari 10 jalan karma yang hitam. Misal yang pertama tentang membunuh, ya. Oke. Ini aku biasanya pakai 2 layar, sekarang pakai layar begini jadi bingung ini. Layarnya di komputer nggak cukup. Sebentar. Nah, oke. Nah, adik-adik ulang lagi ya. Kak Yuda kasih contoh lagi supaya adik-adik mengerti. Ini bukan berbohong. Mestinya yang ini nih. Nah, tentang membunuh dulu. Nanti kalau sudah paham yang tentang membunuh, nanti tinggal diganti. Tentang mencuri, tentang berbohong tinggal diganti. Nanti gampang nanti ya. Kita belajar satu dulu, menghindari pembunuhan. Dengan kata lain, yang dimaksud membunuh itu apa? Harus ada objeknya kan. Contoh tadi misalkan tikus, ya tikus, tikus itu kan makhluk hidup, gitu ya. Kalau tadi di game membunuh musuh, ada tentara tuh, ya, ada teroris misalkan. Tapi ini di dalam game ya, bukan yang sebenarnya di dalam game. Nah, kalau di dalam game itu artinya makhluk hidup atau bukan? Bukan, ya. Jadi kalau di dalam game itu bukan makhluk hidup. Itu adalah animasi. Animasi itu adalah buatan, ya. Itu adalah seperti kayak tampilan di apa film dan sebagainya. Itu bukan makhluk hidup, ya. Kalau makhluk hidup itu di dunia nyata. Jadi kalau di dalam game itu bukan makhluk hidup, ya. Nah, kemudian bagaimana kondisi mentalnya? Tadi Kak Yuda di sini kasih 2 contoh ya. Tikus itu makhluk hidup. Kemudian kalau di dalam game mungkin kan ada game yang gambarnya tikus, ya. Nah, itu gambar tikus yang di dalam game itu bukan makhluk hidup. Bukan ya, bisa dibedakan ya. Jadi objeknya ini adik-adik remaja harus tahu objeknya adalah makhluk hidup, ya. Kemudian bagaimana kondisi pikirannya pada saat itu? Identifikasi. Identifikasi dari contoh yang pertama adalah misalkan contoh tikus. Oh, tikusnya adalah tikus, bukan kucing artinya, bukan burung, bukan gajah. Binatang, tapi binatangnya yang bernama tikus. Jadi adik-adik harus tahu, oh memang tikus itu
Nah, tikusnya misalkan berwarna putih, abu-abu, atau hitam, atau besar atau kecil. Itu namanya identifikasi. Harus ini ya, harus jelas ya. Contoh misalkan tadi kalau di game itu identifikasinya harus jelas. Apakah yang dibunuh itu adalah tapi kan bukan makhluk hidup tadi ya. Tapi kan ada pikiran yang mengidentifikasi, menentukan, oh tikus di dalam game harus dibunuh gitu. Ada niat untuk membunuh, ada nggak? Ada. Walaupun tikusnya adalah tikus beneran, walaupun tikusnya adalah tikus ya di dalam game, tapi niat untuk membunuh ada nggak? Ada. Ya. Apakah ada kilesa, faktor mental yang negatif? Ada ketika membunuh tikus itu. Bagaimana di dalam game? Ada, ada niat untuk membunuh tadi di dalam game. Ada faktor mental pikiran yang negatif, ya, membenci, menolak, ada rasa serakah di dalam game tersebut. Jadi ini hadir, ada identifikasi, niatnya juga ada, kemudian pikiran yang negatif juga muncul. Nah, kemudian bagaimana prosesnya, proses pembunuhan tikus itu? Misalkan contoh, tikus yang beneran tadi itu tikusnya dijebak, ya, dijebak, terus tikusnya dibunuh. Mungkin tikusnya disiram air panas, atau dipukul, dan sebagainya. Nah, sedangkan di dalam game, bagaimana? Ada juga prosesnya di dalam game. Ya, proses pembunuhannya ada juga. Jadi apakah di dalam game itu ada proses pembunuhan? Ada. Ya, tapi tadi dikatakan objeknya kalau di dalam game itu bukan makhluk hidup. Ya. Bagaimana dengan penyelesaiannya? Yakni tikus itu mati. Gitu. Nah, ini kalau di dalam game artinya tikusnya tidak bisa dikatakan mati. Ya, itu hanya sebagai animasi. Animasi itu hanya sebagai kayak tampilan layar aja. Sebetulnya pembunuhan yang sebenarnya tidak terjadi. Nah, teman-teman bisa membedakan. Jadi antara membunuh tikus yang benar-benar tikus dan membunuh tikus di dalam game permainan itu berbeda, ya. Bagaimana dengan karmanya? Tadi Kak Yuda katakan, kalau empat-empatnya ini hadir, ada objeknya, makhluk hidup, ada kondisi mentalnya, ini dilengkapi semua, identifikasi yang berwarna biru, niat, motivasi yang berwarna hijau, dan kilesa negatif yang berwarna merah ini hadir semua. Kemudian ada proses pembunuhannya, ya, tikusnya dijebak betulan, kemudian dipukul, sampai penyelesaiannya, tikusnya betul-betul terbunuh mati. Ya. Nah, sedangkan di dalam game, nah kita lihat nih dalam game, objeknya bukan makhluk hidup, itu hanya tampilan layar. Kondisi mentalnya ada yang bermain game kan mengidentifikasi, ya, ada tikus tuh, ada niat, ya, ada pikiran negatif muncul. Proses pembunuhannya bagaimana? Proses pembunuhannya dengan menekan tombol kiri kanan atas bawah, pakai tombol di dalam game itu. Akhirnya tikusnya menjadi mati. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Nah, di sini kalau di dalam game itu bukan korban yang sesungguhnya. Ya, karena korban yang sesungguhnya itu harus makhluk hidup. Artinya di dalam game yang memenuhi syarat adalah yang nomor berapa? Nomor 2, kondisi mental ada. Prosesnya ada dengan menekan tombol kiri kanan atas bawah. Ya. Dengan klik sentuhan di layar. Ini ada. Ada 2 syarat yang tidak terpenuhi kalau di dalam game, yakni objeknya. Objeknya bukan makhluk hidup, tidak memenuhi syarat. Yang keempat, karena korban, dia bukan korban, karena nggak ada makhluk hidup kok, nggak ada yang mati sebetulnya. Jadi ada 2 yang tidak memenuhi syarat, ada 2 yang memenuhi syarat hadir di dalam permainan game. Kalau cuma ada 2, artinya adik-adik tetap melakukan karma. Karma apa? Ada niat untuk membunuh loh tadi, motivasinya adalah membunuh. Ya. Niat karma membunuhnya ada, tapi tidak lengkap. Apa yang dimaksud dengan karma membunuh tidak lengkap? Artinya karma ini nanti belum saatnya berbuah menjadi penderitaan. Ya. Kalau tadi 4-empatnya hadir, ya, contoh pertama tadi kan membunuh tikus tuh. Tikusnya adalah makhluk hidup, tikusnya itu yang besar, hitam, kemudian ada niat membunuh, kemudian disertai dengan kebencian membunuhnya, ya, karena tikusnya mengganggu.
Kebencian muncul di dalam pikiran, kemudian proses membunuhnya dijebak dan tikusnya dipukul, kemudian tikusnya mati akhirnya karena dijebak dan dibunuh itu. Empat-empatnya ada, ini ada semua. Nah, karena ada semua dikatakan menjadi lengkap. Karma pembunuhannya lengkap. Kalau karma pembunuhannya lengkap, karma ini pasti nanti akan berbuah. Ya, akan membuahkan hasil. Karena lengkap. Beda dengan tadi yang tidak lengkap. Kalau tidak lengkap, karma pembunuhannya tetap ada. Namun karena tidak lengkap, tidak bisa berbuah. Belum saatnya berbuah. Ya, karena tidak lengkap. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya dulu nggak nih adik-adik remaja ini tentang syarat-syarat dari membunuh. Nanti adik-adik bisa kasih contoh. Jadi contohnya tadi kan ada yang tanpa sengaja. Nah, kalau tanpa sengaja, objek yang dibunuh apa? Makhluk hidup, ada serangga. Ya, tadi di polling yang kedua ya. Makhluk hidupnya apa? Serangga. Bagaimana? Katanya nggak sengaja. Kalau nggak sengaja berarti apa? Dia tidak melihat adanya serangga itu. Artinya identifikasinya tidak ada. Karena dia tidak melihat serangga itu. Niat membunuhnya tidak ada niat untuk membunuh. Apakah ada faktor mental negatif? Tidak ada. Karena pada saat itu dia tidak melihat serangganya, dia tidak ada niat membunuh, dan tidak disertai kebencian atau keserakahan untuk membunuh serangga itu. Jadi ini tidak ada, tidak hadir. Ya, tidak ada itu tidak hadir. Bagaimana prosesnya? Proses pembunuhannya ada. Misalkan serangganya keinjek. Kemudian korbannya si serangga itu mati. Ya. Jadi tanpa sengaja itu adalah objeknya dia tidak tahu, tidak terlihat, dan kondisi mentalnya ini tidak ada semua, tidak ada identifikasi, tidak ada niat membunuh, tidak ada kebencian. Jadi ini tidak ada. Tapi yang ada apa? Ternyata serangganya mati, ada proses pembunuhannya karena keinjak misalkan, ya. Karena kesiram air misalkan di tempat cucian, nggak sengaja. Ada proses pembunuhannya. Penyelesaiannya ada nggak? Ada, karena serangga itu mati. Ya. Walaupun tanpa sengaja serangganya akan mati. Nah, ada dua yang nggak hadir. Syarat pertama dan syarat kedua ini tidak hadir. Tapi syarat yang ketiga dan keempat ini tanpa sengaja itu serangganya jadi mati. Artinya apa? Karmanya tidak lengkap. Apa yang dimaksud dengan karma tidak lengkap? Artinya tetap melakukan karma pembunuhan. Ya. Namun kondisinya tidak lengkap. Karena kondisinya tidak lengkap, artinya tidak langsung bisa berbuah. Tidak berbuah. Ya. Kalau lengkap, baru dikatakan langsung itu akan berbuah. Kapan berbuahnya? Nanti kalau menunggu situasi yang cocok itu pasti berbuah. Buahnya pasti siap untuk berbuah. Ya. Tapi kalau tidak lengkap, itu nanti tunggu dulu. Tunggu dulu tuh, karena ada syarat-syaratnya yang nggak lengkap. Gitu. Jadi adik-adik bisa membedakan ya antara sengaja dan tidak sengaja. Mungkin ada yang mau bertanya dulu tuh tentang yang membunuh. Nanti baru Kak Yuda lanjutin yang tentang mencuri. Ini kalau nanti sudah paham cara berpikirnya, cara memahaminya, nanti kalau tentang mencuri lebih gampang. Ya, nanti lebih gampang nanti. Karena pada dasarnya sama. Nah ini, sama tuh ada 4 poin. Sama. Ya, ada objeknya, ada kondisi mental, ada prosesnya, ada penyelesaiannya. Tapi Kak Yuda ingin yang membunuh dulu, harus paham adik-adik. Ada yang bertanya, silakan. Ini tadi ada yang chat ya. Tadi sebenarnya sudah sempat ngomong sih, tapi mungkin Ya. ini ya bisa dijelaskan lebih detail. Kalau tidak vegetarian, berarti membunuh dengan sengaja kah? Kalau tidak VJ atau tidak vegetarian, apakah berarti membunuh dengan sengaja? Ya, itu pertanyaan bagus ya, adik-adik ya. Kalau kita tidak vegetarian, apakah kita melakukan pembunuhan gitu ya? Nah, coba Kak testing. Dengar suaranya Kak Yuda? Loh, mic-nya kok di atas kok.
Mik Koko di atas. Tapi dengar. Kecil Oh, suaranya. kecil ya. Ya. Tadi Kak Yuda soalnya membersihkan hidungnya, lagi pilek. Nah, gini baru jelas ya. Nah, tadi contoh yang bagus tuh, yang ini kalau tidak vegetarian apakah membunuh? Nah, adik-adik bisa nanti mulai berpikir tuh. Kak Yuda share lagi ya, ininya ya, screen-nya ya. Nih, share lagi nih. Nah, kalau orang tidak vegetarian, vegetarian atau tidak vegetarian tadi, Miss Yuni? Tidak vegetarian ya. Nah, kalau tidak vegetarian apakah termasuk membunuh? Kita lihat tuh objeknya. Objeknya dia kan makan tuh, makan makanan yang tidak vegetarian. Makanan dalam hal ini ketika orang itu makan, objeknya adalah makhluk hidup atau bukan? Nah, makanan yang kita makan itu loh. Misalkan makan ayam, sate ayam, lagi telur ayam, misalkan apa lagi, makan makanan yang lain lah, ya, daging sapi misalkan. Nah, daging sapi, daging ayam itu bukan makhluk hidup. Ya, di sini objeknya harus makhluk hidup. Jadi ketika orang makan, makan itu artinya yang dimakan adalah bukan makhluk hidup. Nah, sedangkan syarat untuk membunuh itu adalah harus makhluk hidup. Makhluk itu harus hidup, sehingga itu baru bisa dikatakan dibunuh. Tapi kalau makanan makanan yang kita makan, itu kan bendanya benda mati, makhluk itu sudah mati. Ya. Artinya tidak termasuk dalam hal pembunuhan. Ya, tidak bisa dikatakan sebagai pembunuhan. Ya, karena makanan yang dimakan itu bukan makhluk hidup. Kecuali misalnya, contoh nih ya. Adik-adik tentu pernah melihat di kebun binatang atau di hutan atau di film-film, ya, contoh misalkan di film-film. Seekor harimau mengejar seekor rusa. Rusanya dikejar. Rusanya kan hidup tuh, rusanya kan bisa berlari, ya. Dikejar oleh harimaunya. Kemudian rusa itu diterkam. Kemudian rusa itu dimakan oleh harimau. Nah, harimau dalam hal ini itu membunuh rusa karena sebelum dimakan itu rusanya dibunuh oleh harimau. Rusanya hidup itu. Ya, rusanya hidup. Nah, sedangkan kita kan memakan makanan yang artinya itu bukan makhluk hidup. Ya, sudah tersedia dagingnya, daging ayam, daging sapi, dan sebagainya, itu bukan makhluk hidup. Kecuali, misal contoh, kita sebagai manusia, kebanyakan yang seperti ini adalah manusia primitif ya, manusia purba dan sebagainya, manusia primitif. Betul-betul kita makan adalah makan langsung, makhluknya masih hidup, langsung kita makan. Jadi makhluknya itu masih hidup, lalu makhluk yang masih hidup itu langsung kita makan. Ada nggak yang seperti ini? Ada. Suku-suku pedalaman, suku-suku manusia yang suku-suku yang masih primitif itu melakukan hal ini. Ya, contoh, dia ambil serangga, langsung dimakan, dimasukkan ke mulutnya. Ada. Nah, jika demikian, dia melakukan pembunuhan. Ada identifikasinya serangga, ada niat untuk membunuh, memakan, ada faktor mental karena keserakahan, ingin memakan, dan ada proses pembunuhan itu, dimasukkan ke dalam mulutnya, digigit serangganya sampai mati. Kemudian korbannya serangga itu mati di dalam mulutnya. Kalau ini yang terjadi, maka dia proses memakannya itu sekaligus juga menjadi proses membunuh. Tapi kita sehari-hari kan nggak demikian. Ya. Sehari-hari makanan yang kita makan itu adalah sudah merupakan bukan makhluk hidup, artinya makhluknya sudah mati. Nah, artinya kita bisa berpikir, enggak, kita nggak melakukan pembunuhan, ya, karena ada objeknya itu adalah bukan makhluk hidup, sudah mati, tidak memenuhi syarat untuk membunuh, jadi gitu. Ya, karma pembunuhannya tidak lengkap. Kalau misalnya kita ke restoran, pilih ikan yang hidup-hidup, aku mau ikan ini untuk saya makan. Nah, Miss Yuni yang jelasin, coba gimana tuh?
Kalau itu menurut itu ya termasuk ya. Jelasin, Kita ini objeknya ya. bagaimana, kondisi mentalnya bagaimana. Coba Miss Yuni jelasin, ayo. Nah, Kita pergi objek. ke restoran, kemudian kita Ah, pilih. Saya ingin ikan yang segar, yang besar. Nah, saya ikan milih yang ya mau segar yang itu gendut ini. identifikasi. Mau yang gendut Ikan gini. yang besar, mau ikan yang gendut. Nah, itu identifikasi. Nah, lanjutin Miss Yuni. Terus motivasinya. Motivasinya ya supaya mau makan ini enak gitu misalnya. Lanjutin, Termasuk. dijelasin. Ayo. Miss Yuni yang jelasin. Loh, ini justru bertanya ya. Ya, ayo latihan jelasin. Di sini kan sama-sama belajar. Nah, kilesannya karena ini keserakahan, faktor mental negatifnya. Proses pembunuhan, ya ikannya itu dibunuh untuk kita makan. Penyelesaiannya ikannya mati. Berarti lengkap dong. Ya. Berarti kalau gitu lengkap. Kecuali kalau makhluk hidupnya kita enggak, kita misalnya pesen di menu, oh iya ini ayam saus tiram. Nah, kita kan ayamnya kan sudah mati. Nah, itu tidak termasuk ya. Ya, terima kasih Miss Yuni sudah jelasin. Ya. Terus tadi ada pertanyaan yang di chat loh, bisa dibacakan nggak? Coba di ini, dibacakan pertanyaannya yang di chatting. Coba apa pertanyaannya? Miss, suaranya kecil, tidak terdengar. Oh iya, sorry. Ini ada 3 pertanyaan, langsung aja ya. Nanti mungkin Yuda bisa jelaskan langsung. Yang pertama dari Tata ya. Ya dari Tata. Terus ini yang Kenneth. Bagaimana cara menghadapi rayap, tikus, sama binatang yang lain? Terus ini ada dari Ratna. Apa yang bisa membuat karma tidak lengkap itu menjadi berbuah? Nah, ini ada Kimberly dari kelas 7. Kalau lagi ngepel, terus kelihatan segerombolan semut, terus saya minggirkan ke pojok, termasuk membunuh Miss? Yang pertama dulu yang dari Tata. Tata tadi sudah loh, yang VJ Apa tadi. Ini kok ini, kalau hewan tersebut mengganggu, oh ini private ini ke aku ini. Kak Yuda, kalau hewan tersebut mengganggu, bahkan mengancam nyawa kita, lalu kita membunuh mereka bagaimana? Nah, kalau ada hewan kemudian mengganggu, bahkan mengancam nyawa kita, kemudian kita membunuh. Nah, di sini kita membunuh mereka. Nah, di sini walaupun alasannya karena hewan tersebut mengancam nyawa kita tidak boleh membunuhnya. Kalau kita membunuhnya, itu berarti termasuk kategorinya karma pembunuhan lengkap. Kenapa kok lengkap? Mari kita lihat syaratnya. Ya. Nah, di sini kita lihat syaratnya. Ada hewan yang mengganggu kita. Nah, betul kan? Syarat pertama adalah ada objeknya. Objeknya adalah makhluk hidup. Kondisi mental. Ada identifikasi. Oh, hewan itu mengganggu saya. Ada niat untuk membunuh, menghilangkan nyawa. Ya. Ada kilesa, faktor mental negatif, membenci hewan tersebut karena mengancam nyawa kita. Nomor 1 dan nomor 2 memenuhi syarat ya. Kemudian proses pembunuhan tersebut. Akhirnya dibunuh. Misalkan dengan apa ya? Dengan pisau, dengan dipukul, dan sebagainya. Dan akhirnya hewan tersebut yang mengancam diri kita, akhirnya mati. Gitu. Artinya kita melakukan karma pembunuhan. Lengkap itu. Sekaligus menjawab tadi pertanyaannya siapa itu. Kalau karma pembunuhannya lengkap, artinya karma pembunuhan ini itu siap-siap untuk berbuah.
siap-siap akan untuk berbuah dan kita akan menerima penderitaan-penderitaannya. Gitu. Apa aja penderitaannya? Salah satunya kita bisa lahir di alam-alam rendah. Kita bisa lahir di neraka, setan kelaparan dan alam binatang. Kemudian ya, kita bisa mengalami penderitaan umur kita pendek. Ya, karena menghilangkan nyawa itu kan berarti membuat umurnya makhluk menjadi pendek. Kita akan mengalami akibat yang sama, seperti perbuatan yang kita pernah lakukan. Kalau kita pernah membunuh, artinya kita memperpendek umur makhluk yang lain. Nah, kita yang melakukan pembunuhan itu, kita juga menjadi pendek umurnya. Ya. Nah, makanya harus dihindari, kita harus menghindari hal-hal yang demikian karena merugikan kita. Kemudian apa? Karena nanti kita ketika kita sakit, kita hidup menjadi manusia dan sebagainya, karena tadi memperpendek umurnya makhluk lain, kita misalkan pada waktu sakit, ya, kalau sakit kan dikasih obat tuh, ya. Nah kita sakitnya jadi nggak sembuh-sembuh, padahal obatnya adalah obat yang paling terbaik, dokternya terbaik, rumah sakitnya terbaik, tapi kita sakit nggak sembuh-sembuh. Kita mengalami penderitaan sakit berkepanjangan. Nah itu salah satunya karena kita melakukan pembunuhan. Ya, seperti itu hasilnya. Nah kalau tentu kita tidak ingin mengalami situasi-situasi penderitaan semacam ini. Oleh karena itu kita harus menghindar dari perbuatan membunuh. Bagaimana caranya? Padahal hewan itu mengancam kita. Lari sejauh-jauhnya, menghindar dari hewan tersebut. Ya, lari sejauh-jauhnya. Pokoknya jangan dibunuh deh. Kenapa? Kok nggak dibunuh? Ya, karena kita paham, kita memahami, kita tahu bahwa kalau membunuh itu malah merugikan penderitaan itu bagi diri kita sendiri. Ya, sehingga kita jangan melakukan pembunuhan. Bagaimanapun situasinya, kita berusaha untuk tidak membunuh. Gitu. Itu ya untuk siapa tadi? Tata ya. Ini chatting private. Terus ada lagi apa Yun? Tadi pertanyaannya? Nah kalau rayap satu-satu dulu ya, rayap dulu. Nah kalau rayap, contoh misalkan di rumahnya Kak Yuda ada rayap. Ada, di rumahnya Kak Yuda ada rayap. Bagaimana caranya? Kak Yuda biarkan rayapnya memakan kayu-kayu di rumahnya Kak Yuda, biarkan saja rayapnya. Ya. Biarkan. Makan kayunya sampai habis. Gitu. Kalau kayunya sudah habis, Kak Yuda ganti dengan kusen yang berbahan dari aluminium. Sehingga rayap tidak bisa hadir di rumahnya Kak Yuda. Jadi itu caranya, Kak Yuda nggak mau membunuh. Biarkan saja. Silakan kayu-kayunya itu dimakan sampai habis. Nanti kalau sudah habis, Kak Yuda ganti kayunya dengan bahan yang lain yang bukan kayu. Dengan demikian, Kak Yuda tetap menempati rumahnya dengan nyaman dan Kak Yuda tidak membunuh. Gitu ya kalau nangari serangga ya. Jadi serangganya jangan dibunuh. Terus satu lagi apa Yun? Miss Yuni? Apa yang bisa membuat karma tidak lengkap itu berbuah? Nah, apa yang bisa membuat karma lengkap itu tidak berbuah? Ya, kalau kondisi-kondisinya nggak sesuai. Jadi Enggak, contoh, terbalik. Apa yang bisa membuat karma tidak lengkap itu menjadi berbuah? oh karma tidak lengkap menjadi berbuah. Kalau karma tidak lengkap, tadi kan syarat-syaratnya kan ada yang nggak lengkap tuh. Tadi kan dikatakan ini kalau 4 itu kan lengkap semua, ya kan? Lengkap, itu langsung itu ngalamin penderitaan itu nanti, ya. Mendapatkan hasilnya. Kalau ada salah satu yang tidak lengkap, ada salah satu yang tidak dikerjakan, cuma ada 3 misalkan, atau cuma ada 2, atau cuma ada 1. Nah ini kan karma tidak lengkap, ya. Buahnya bagaimana? Buahnya tidak segera bisa berbuah, harus tunggu dulu, tunda dulu. Bagaimana ini menjadi lengkap? Kalau nanti suatu hari, suatu saat, kita mengerjakan hal yang sama. Contoh tadi kan nginjak serangga. Tidak sengaja tuh nginjak serangganya. Ya. Berarti kan karma pembunuhan tidak lengkap.
Nah, ketika suatu hari nanti lihat serangga jenis yang sama, identifikasinya sama, serangga, kemudian dengan sengaja dibunuh. Nah, yang dulu-dulu, karma pembunuhan yang tidak lengkap itu menjadi lengkap. Karena empat-empatnya syarat-syaratnya terpenuhi semua. Ya, seperti itu. Jadi hati-hati adik-adik. Walaupun kita melakukan karma pembunuhan tidak lengkap, artinya syarat-syaratnya ada yang tidak terpenuhi. Tapi suatu hari, kemudian kita melakukan pekerjaan yang sama. Dan itu syarat-syaratnya lengkap. Ya, artinya disengaja. Maka yang dulu-dulu itu ikut menjadi lengkap semuanya. Bayangkan tuh, itu penderitaannya malah berlipat-lipat. Ya, karena karma niatnya yang dulu-dulu yang tidak lengkap, sekarang menjadi lengkap. Gitu. Ya. Terus, itu ya jawabannya ya. Terus apa lagi, Miss Yuni? Itu dari Kimberly, kelihatan gerombolan semut, terus dipinggirkan ke pojok, termasuk membunuh kah? Kalau kelihatan semut, ya, kemudian semutnya masih hidup, kemudian semutnya hidup dipinggirkan ke pojokan, dan semutnya masih hidup ketika sudah sampai di pojokan karena dipinggirkan, itu justru menyelamatkan makhluk hidup. Itu justru nanti merupakan karma yang putih. Lawan dari membunuh. Itu justru bagus. Sudah menghindari pembunuhan, ya kan? Semutnya atau serangganya itu dihindari untuk dibunuh, dan malah melakukan pekerjaan yang menyelamatkan nyawa makhluk lain. Itu 10 jalan karma yang putih. Nah, itu seperti Pancasila dan Pancadama. Ada pasangannya, dua-dua dikerjakan. Justru itu bagus. Ya, bagus sekali itu. Itu menghasilkan suatu kebajikan yang luar biasa. Itu jawabannya Kak Yuda. Terus satu lagi, ini ada chatting dari Alan. Alan. Bagaimana jika menggunakan obat seperti antibiotik untuk membunuh bakteri? Apakah ini juga termasuk perbuatan membunuh? Padahal jika tidak minum obat, kitanya yang mati. Nah, Alan, ini pertanyaannya dua hal yang berbeda ya. Contoh begini, kita kan sakit. Nah, sakit itu kan minum antibiotik. Nah, bakterinya itu tergolong makhluk hidup. Ya, bakteri itu digolongkan sebagai makhluk hidup. Terus ada identifikasi. Oh ya, supaya bakterinya mati. Bakterinya yang ini nih, penyakit tertentu. Kemudian motivasinya apa? Kalau motivasinya ingin bakterinya mati, itu berarti membunuh. Ya. Tapi kalau motivasinya ingin sembuh, itu nggak membunuh. Nah, kita harus hati-hati dalam hal berpikir. Ketika kita minum obat antibiotik, memang ada makhluk hidup yang terbunuh, bakterinya terbunuh. Tapi ketika motivasi niatan kita adalah bukan membunuh. Bagaimana niatnya agar tidak membunuh? Kita niatnya hanya untuk sembuh, tubuh kita menjadi sehat kembali. Ya, seperti itu. Jadi karena tidak disertai dengan niat untuk membunuh bakterinya, berarti kita tidak melakukan pembunuhan. Niatnya untuk sehat kembali, badan kita menjadi sehat, jadi sembuh gitu. Nah, makanya kita di sini harus mindfulness, harus mindful. Ketika minum antibiotik, itu ketika kita tahu ada efek-efeknya dapat membunuh, kita jangan memikirkan niat untuk membunuh, itu nggak bagus, itu jenis pikiran yang negatif, jenis pikiran yang menghasilkan karma negatif, karma buruk. Apakah niat kita yang sebaiknya? Niat kita adalah niat untuk sembuh, badan kembali sehat, dan sebagainya. Ya, seperti itu. Pertanyaan lagi dari Alan, jika kita menggunakan alat pembunuh nyamuk elektrik otomatis yang biasa ditaruh di pojok ruangan, apakah ini juga termasuk perbuatan pembunuhan? Nah, kalau menggunakan obat semprot baygon, obat nyamuk bakar, itu adalah proses pembunuhannya. Yang warna putih ini ya, proses pembunuhannya, yang nomor 3. Namun bagaimana supaya tidak terjadi pembunuhan? Artinya yang nomor 4 kan, bagaimana nyamuk itu agar dia tidak menjadi korban pembunuhan? Ya pintunya dibuka, jendelanya dibuka, agar nyamuk itu bisa lolos. Ruangan kita yang penuh asap itu, ya, proses pembunuhan tadi dengan asap baygon dan obat nyamuk elektrik itu kan proses pembunuhan dengan menggunakan alat, ada alatnya.
Bagaimana supaya tidak terjadi korban pembunuhan? Makhluknya tetap hidup. Ya, kalau makhluknya tetap hidup berarti syarat yang nomor 4 ini tidak dipenuhi, tidak hadir, tidak ada yang mati kok. Bagaimana caranya? Jendelanya dibuka sesekali agar nyamuknya bisa lolos, bisa meninggalkan ruangan. Pintunya dibuka sesekali agar nyamuknya bisa pergi keluar, tidak mati oleh asap atau obat elektrik nyamuk tersebut. Dengan demikian kita tidak punya niat untuk membunuh. Niat kita, motivasi kita adalah niat untuk mengusir nyamuk tersebut, bukan membunuh. Jangan bangkitkan, jangan dimunculkan niat untuk membunuh nyamuk. Niat untuk mengusir nyamuk keluar dari ruangan. Nah, itu boleh. Ya. Caranya bagaimana? Dikasihlah obat baygon dan sebagainya agar nyamuk itu terusir. Niat untuk mengusir. Ya. Bukan niat untuk membunuh loh, beda loh. Ya. Itu Alan. Pertanyaannya bagus sekali. Ya. Ini pertanyaannya berkaitan dengan sehari-hari. Ada lagi yang mau bertanya? Kayaknya nggak sempat untuk menjelaskan tentang mencuri. Loh. Mungkin dijadikan PR aja ya, PR. Kok itu kalau yang tadi yang Alan itu yang antibiotik itu kan, tapi tetap karma membunuh itu ada, cuma nggak lengkap ya. Jadi ketika kita sakit, ya, ketika kita sakit kita harus berhati-hati. Ketika kita sakit, kemudian kita minum obat, jangan memunculkan pikiran untuk membunuh. Yang dimunculkan niat itu kan karma ya. Niat yang benar adalah niat untuk sembuh, niat untuk sehat. Ini yang betul. Jangan niat untuk membunuh. Niat membunuhnya itu jangan dimunculkan. Gitu. Jadi niat untuk sembuh ketika meminum obat itu. Niat untuk sehat kembali ketika meminum obat tersebut. Jangan sekali-sekali memunculkan niat untuk membunuh bakteri itu. Karena kalau kita memunculkan niat untuk membunuh bakteri tersebut, kita sudah mengerjakan yang namanya karma pembunuhan. Seperti itu caranya. Ya. Jadi kita harus betul-betul mindfulness, penuh perhatian. Kita ketika minum obat, itu niatnya, tujuannya adalah untuk sembuh, bukan untuk membunuh bakteri tersebut. Ya. Apakah bakteri itu nanti terbunuh atau tidak, atau masih berada di dalam badan kita, itu urusan yang lain. Artinya ada juga kan bakteri yang tahan, seperti Kak Yuda. Kak Yuda ini sudah minum obat pilek loh. Udah minum obat pilek. Ternyata bakterinya kuat. Sehingga pada pagi hari ini, siang hari ini, bakterinya masih berada di dalam tubuhnya Kak Yuda. Kak Yuda nggak bunuh. Ya, karena pengen sehat. Bakterinya kebal, Mas Ian. Itu. Biarin aja, jangan dibunuh. Ya. Jangan munculkan niat untuk membunuh bakteri itu. Tapi memunculkan niat untuk sehat agar tidak pilek lagi, sehat, nah itu boleh gitu. Itu ya. Kak Yuda share screen dulu yang ini, yang tentang mencuri. Nanti jadi PR minggu depan. Kasih contoh-contohnya bila ada pertanyaan. Sebentar ya, share sebentar. Nah, bagaimana dengan mencuri? Sama, adik-adik remaja, teman-teman remaja, ya. Bagaimana? Nah, ini seperti ini nih. Ada 4 juga. Mencuri. Objeknya adalah barang milik orang lain. Nah, ingat ya, objeknya itu barang milik orang lain. Ada identifikasinya. Contoh misalkan apa? Handphone, ya, atau pensil. Handphone dengan pensil yang kan berbeda, yang mau dicuri. Itu namanya identifikasi. Ada niat untuk mencuri. Memang niat untuk memiliki handphone itu, niat untuk mencuri pensil tersebut. Ada kilesa, ya, pikiran yang negatif karena keserakahan, ingin memiliki handphone. Ada prosesnya, proses pencuriannya, diambil sembunyi-sembunyi dan sebagainya. Ada penyelesaiannya. Penyelesaiannya apa? Benda tersebut telah dirasakan menjadi miliknya. Wah, handphone ini sudah menjadi milik saya, ini berhasil saya curi. Wah, pensil ini berhasil
jadi milik saya, sudah berhasil saya curi. Gitu. Jadi artinya barang milik orang lain yang tidak diberikan kepada kita. Nah, ini syaratnya. Nanti adik-adik kasih contoh-contoh ya minggu depan ya. Nah, nanti menarik ini contoh-contohnya. Apakah masuk kategori pencurian apa tidak, atau lengkap atau tidak, ya. Demikian yang bisa Kak Yuda bagikan Ini pada siang ada hari ini. pertanyaan lagi. Private. Boleh, silakan dibacakan. Jika membunuh virus dengan cara mentaati protokol kesehatan, apakah membunuh? Virus itu di dalam agama Buddha tidak termasuk makhluk hidup. Kalau bakteri itu digolongkan sebagai makhluk hidup. Tapi virus itu bukan digolongkan sebagai makhluk hidup. Ya. Jadi virus itu adalah dianggap sebagai benda mati. Itu adalah kumpulan kecil protein. Protein, lemak. Protein dan lemak bagi adik-adik remaja yang mengerti pelajaran biologi, protein itu bukan makhluk hidup. Lemak itu bukan makhluk hidup. Nah, virus itu memiliki sifat seperti protein dan lemak. Seperti itu. Jadi dia bukan kategori makhluk hidup. Artinya karena bukan makhluk hidup, kita tidak melakukan pembunuhan. Ya. Itu jawabannya. Saya kembalikan ke moderator, Bu Dwi. Terima Silakan. kasih.